Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara konklusi Sekolah Sahabat, Sekolah Sahabat Dewasa di kuartal 2 tahun 2021 dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat bersama saya Pendeta David Panjaitan. Kita telah berada di pelajaran Sabat yang ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Jadi perjanjian itu ada tandanya. Nanti kita akan pelajari di pelajaran filsafat kita perbedaan antara lambang dan juga tanda. Itu jauh berbeda walaupun bisa saja tampilannya sama. Baik, di sahabat petang ini ayat inti yang diambil dari atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis kita adalah dari buku Keluaran 31 ayat 16 dikatakan demikian. Maka haruslah, bukan pilihan, orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Keluaran 31 ayat 16. Kalau melihat ayat ini, kita diingatkan bahwa merayakan Sabat itu bukan pilihan, tapi menjadi satu keharusan. Karena kita membicarakan konteks perjanjian di dalam satu kuartal ini, artinya bahwa seperti pelajaran pekannya lalu bahwa perjanjian itu ada hukumnya atau hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian, aturan main yang boleh dan tidak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Nah, sehubungan dengan pelajaran Sabat ke-9, salah satu perjanjian yang harus atau salah satu aturan main yang harus diikuti dalam perjanjian itu adalah memelihara hari Sabat dengan merayakannya. Merayakan artinya bergembira, cheerful dengan hari Sabat itu. Bukan Sabat itu menjadi satu beban, satu ikatan, sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa dalam arti bebas tapi tetap ada batasnya. Kita tidak bisa menikmati dengan penuh kegembiraan atau kesenangan. Di pelajaran Sabat petang diilustrasikan bahwa Sabat itu seperti sebuah paku, ya diketok begitu. Kalau saya bayangkan itu seperti bandul ya, bandul yang bagaimanapun putarannya itu bahwa itu akan kembali lagi ke titik awal. Jadi Sabat itu seperti poros, seperti paku, di mana orang berputar sana sini, benda itu berputar sana sini, akhirnya kembali lagi kepada apa? Kepada paku itu. Nah, kenapa kembali lagi kepada paku itu atau kepada Sabat itu? Itu akan ada hubungannya dengan asal muasal adanya Sabat itu. Ada hubungannya dengan mengapa Sabat itu ada dan pertama kali Sabat itu akan dirayakan dan Sabat itu muncul di awal Alkitab atau dalam buku Kejadian. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah asal mula. Pelajaran kita mengatakan bahwa kata Sabat itu muncul pada buku Keluaran. Itulah pertama kali kata Sabat itu muncul. Tetapi kata ketujuh itu muncul atau hari ketujuh itu muncul di Kejadian pasal yang kedua, di akhir daripada pekan penciptaan itu selesai. Kita sama-sama tahu bahwa hari pertama sampai hari ke-6 pencipta kita, Allah kita itu bekerja untuk menciptakan bumi kita beserta isinya. Lalu pada hari yang ketujuh Allah berhenti, memberkati, dan menguduskan hari yang ketujuh itu.
Nah, baru di buku berikutnya ada kata Sabat atau muncul indikasi kata apa? Kata Sabat. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua yang mau saya simpulkan dari pelajaran hari Minggu ini adalah setelah Allah menciptakan bumi ini beserta isinya, Allah memberikan tanda kepemilikan. Oh, ini milik saya. Ini adalah milik saya. Tandanya itu yaitu hari Sabat. Lalu dari segi ciptaan, siapa saja yang mengakui dengan cara merayakan hari Sabat, itu mengartikan bahwa dia mengakui bahwa Allah adalah penciptanya, lalu dia adalah ciptaannya. Allah lah yang memberi segala kebutuhan kita, dan kita mendapatkan kebutuhan kita dari Allah kita. Itu gambaran atau asal muasal daripada Sabat itu. Jadi Sabat itu memang awalnya di dalam buku Kejadian atau hari ketujuh itu dalam buku Kejadian yang mengingatkan kita sebagai tanda kepemilikan. Jadi pada waktu orang melihat, makhluk-makhluk lain melihat kita berhari Sabat, mereka mengerti bahwa kita adalah milik Allah pencipta kita itu. Ya, milik pencipta kita itu. Baik. Saya akan bacakan beberapa hal di sini yang cukup menarik. Meskipun beberapa komentator menyatakan bahwa Allah membutuhkan istirahat fisik pada waktu penciptaan, tujuan utama Allah berhenti adalah untuk menyiapkan satu contoh ilahi kepada manusia. Jadi Sabat itu bukan mengartikan bahwa Allah perlu istirahat dari pekerjaannya, tapi Allah memberikan contoh. Inilah yang harus dilakukan oleh ciptaannya, khususnya manusia. Oleh karena itu tidak heran kita diharuskan untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Kenapa? Karena Allah saja istirahat. Itu contoh yang baik. Nah, bekerja bukan berarti tidak beraktivitas. Ya, sering orang katakan tidak bekerja itu tidak beraktivitas, tidur satu hari di rumah. Bukan. Bekerja itu artinya adalah melakukan aktivitas untuk kepentingan kita. Nah, pada hari Sabat kita harus melakukan berhenti dari kegiatan aktivitas yang untuk kepentingan kebutuhan kita. Nah, pada hari Sabat kita beraktivitas untuk kepentingan kebaikan hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah kita. Umat manusia juga bekerja 6 hari dan kemudian berhenti pada hari ke-7. Seorang ahli teologi Karl Barth menyarankan bahwa istirahatnya Allah pada hari penciptaan adalah bagian dari perjanjian kasih karunia. Kenapa dikatakan perjanjian dari kasih karunia? Bayangkan kalau kita terus bekerja 7 hari dalam satu pekan, kita tidak istirahat. Oh, itu satu kegiatan yang sangat melelahkan. Lalu bukti bahwa janji kasih karunia, ingat pengalaman bangsa Israel di perjalanan, di padang gurun, mereka makan manna. Karena hari Sabat mereka kan tidak bekerja mengumpulkan manna, tetapi manna yang sudah dikumpulkan hari ke-6 itu atau hari Jumat, mereka ambil 2 kali lipat, lalu hari Sabatnya tidak busuk. Itu adalah kasih karunia. Nah, tidak busuknya manna itu bukan oleh karena kehebatan bangsa Israel, bukan. Saya yakin zaman dulu belum ada pendingin seperti sekarangnya, kulkas lah ya, atau freezer seperti sekarang. Di sana itu panas ekstrim, dingin ekstrim. Artinya kalau satu harian kena panas bisa jadi makanan itu busuk. Bahkan Alkitab mencatat setelah matahari muncul malah manna itu akan meleleh. Kenapa tidak busuk? Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Allah. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita dapat, tapi Allah Allah berikan. Di mana umat manusia diundang untuk beristirahat bersama Dia, untuk mengambil bagian dalam perhentian Allah. Jadi kembali
seperti yang saya katakan di awal bahwa berhenti pada hari Sabat itu bukan berarti pasif atau tidak ada aktivitas, tetap ada aktivitas. Bedanya adalah di hari-hari bekerja kita, kita beraktivitas untuk kebutuhan kita, tetapi di hari ketujuh, di hari Sabat, kita beraktivitas untuk kepentingan hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Sabat sebelum Sinai. Kita sering kenal bahwa hari Sabat itu munculnya di Sinai pada waktu Allah atau Musa menerima dua loh batu yang ditulis sebelah menyebelah. Ya, sekedar mengulangi saja, seandainya ini adalah loh batu, jadi Musa atau Allah menulis dengan tangannya hukum-hukum itu di dua loh batu, atau Musa menerima dua loh batu. Jadi ada dua, ini satu, ini satu. Jadi ditulis sebelah menyebelah, 1-4, 5-6. Demikian juga apa? Sebaliknya, kalau ini diibaratkan sebagai loh batu itu. Nah, pelajaran kita katakan, atau di saat itu diingatkanlah kembali tentang hari Sabat. Memang setelah buku Kejadian sampai Sinai, jarang disinggung, bahkan sama sekali tidak ada, kalau saya tidak salah ingat, tidak ada singgungan tentang Sabat. Tapi setelah Sinai baru Allah mengingatkan Sabat, 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 Sabat. Kenapa? Karena semenjak mereka berada di tanah Mesir, mereka sudah melupakan bahwa ada Allah yang menciptakan mereka. Tetapi mereka mengingat, mengetahui bahwa Allah orang Mesir itulah yang memberikan kebutuhan mereka. Sedangkan Sabat sebelum di Sinai itu, seperti yang kita pelajari di pelajaran hari Minggu, itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah ciptaannya dan Dia adalah pencipta kita. Itu sebagai tanda. Sehingga pelajaran kita katakan Sabat sebelum Sinai itu sebetulnya ada. Baik, ada beberapa yang mau saya bacakan di sini. Dalam buku The Zandorvan Patriarchal Encyclopedia of the Bible, tulisan G.F. Waterman, jilid 5 halaman 184, dikatakan demikian. Faktanya, persamaan Sabat dengan hari ketujuh, kalimat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel tentang Sabat, dan catatan bahwa umat berdasarkan perintah Allah berhenti pada hari ketujuh, tidak dapat salah. Itu menunjuk pada pelembagaan Sabat yang pertama pada pencipta. Jadi penulis Waterman katakan bahwa Sabat yang dipraktekkan atau pemeliharaan Sabat yang dipraktekkan oleh bangsa Israel itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu awalnya adalah di hari-hari penciptaan yang lalu. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini yang mungkin bisa kita jawab, beberapa saja, untuk mengartikan hubungan pertanyaan ini dengan Sabat. Hari apakah hari persiapan untuk Sabat? Kita sama-sama tahu hari persiapan itu adalah Jumat, karena hari ke-6. Lalu hari apakah Sabat dalam pekan? Hari apakah Sabat dalam pekan? Yaitu hari ke-7. Karena Sabat, Sabaton, 7 atau berhenti. Dari mana hari Sabat itu berasal? Dari penciptaan. Lalu harus menjadi hari apakah hari Sabat? Harus menjadi hari sukacita. Kenapa? Karena kita berhenti dari kegiatan kita sehari-hari untuk mencari kebutuhan kita, keperluan kita. Kita bersosial dengan orang lain, teman-teman satu gereja, lalu itu adalah hubungan kebaikan kita untuk hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah kita. Apakah hari Sabat adalah hari berpuasa? Kalau boleh saya katakan, jawaban singkatnya adalah ya. Mengapa? Akan pertanyaan ini, mengapa? Kalau saudara ingat pelajaran di dalam Perjanjian Lama berbicara tentang puasa. Ya. Kuartal lalu kalau saya tidak salah ingat, puasa itu tidak berbicara tentang makanan.
Ya, buku Yesaya. Not talking about diet. Tapi berpuasa itu adalah meringankan beban orang lain. Ya, pernah ada orang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana itu arti berpuasa meringankan beban orang lain?" Oke, saya katakan berpuasa itu tidak harus tidak makan, tidak minum. Prinsipnya adalah mengurangi beban orang lain. Contoh, saya bilang, kalau seandainya kita satu hari 3 kali makan, ya kita komitmenkanlah hari itu saya hanya 2 kali makan. Jatah makan saya yang 1 kali itu saya kasih sama orang lain. Menurut konsep bahwa berpuasa itu adalah menolong orang lain, ya itu sudah termasuk. Atau contoh yang lain, ya contoh yang lain, saya sehari 3 kali makan, sekali makan menunya ada nasi, 2 lauk, ada sayur, lalu ada buah atau ada jus dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya nasinya setengah sajalah, sayurnya setengah, lalu 1 lauk saya kasih sama orang lain, jus untuk saya, buah untuk orang digabungkan. Itu dalam konsep berpuasa menolong orang lain itu sudah termasuk berpuasa. Nah, apakah hari Sabat adalah hari berpuasa? Iya, bukan berarti tidak makan, tidak minum. Yang artinya adalah menolong beban orang lain. Caranya bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi. Yang satu hari 3 kali makan, satu hari jatah saya 1 kali makan saya berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena Yesus katakan, ingat pada waktu murid-muridnya dikritik oleh orang-orang yang selalu mengikuti Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus, pada waktu murid-muridnya memetik gandum, ditegur oleh orang-orang Farisi itu. Lalu Yesus katakan apa? Kalau seandainya kerbaumu masuk ke dalam lubang, ke dalam sumur, apa kamu mau biarkan? Lalu saya katakan, ya kita harus berbuat baik pada hari apa? Hari Sabat. Jadi jawabannya apakah Sabat adalah hari berpuasa? Jawabannya adalah iya, dengan pengertian seperti yang saya sudah terangkan tadi. Lalu yang keenam, apakah Sabat adalah ujian kesehatan kepada Allah? Iya. Kalau kita tidak mengakui dengan cara merayakan hari Sabat sebagai tanda, berarti kita eh, meniadakan Allah sebagai pencipta kita, atau kita mengatakan bahwa kita bukan ciptaannya. Jadi dengan merayakan Sabat itu mengartikan bahwa kita setia kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Tanda perjanjian. Di sini ada ya 2 kata yang saya akan berikan ilustrasi. Kata itu adalah tanda satu simbol. Ya, saya ambil ilustrasi begini. Negara kita simbolnya adalah burung Garuda. Ya, burung Garuda simbolnya. Nah, kalau kita mengikuti kegiatan level internasional di luar, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri, artinya internasional. Nah, untuk menandakan bahwa kita adalah orang Indonesia, kita menggunakan lambang Garuda, lambang negara kita yang wujudnya adalah burung Garuda di pakaian kita. Biasanya itu di sebelah kanan biasanya. Di bordir di sini burung apa? Burung Garuda. Nah, ingat saya pengalaman waktu mengikuti satu kegiatan internasional di Filipina tahun 2009. Kita dengan orang Filipina itu bentuk muka, warna kulit itu hampir sama, mirip lah boleh saya katakan. Jadi pada waktu ada kegiatan internasional itu saya bertemu dengan orang, tiba-tiba dia bicara bahasa Tagalog. Saya bilang, enggak, saya nggak ngerti bahasamu, saya bukan orang Filipina. Oh, sorry katanya. Saya pikir kamu orang Filipina. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kami atau saya menggunakan simbol negara kita sebagai tanda bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Mudah-mudahan ilustrasi yang saya sampaikan itu dimengerti oleh saudara-saudara. Jadi, tanda
kita sebagai ciptaannya adalah memelihara hari Sabat. Simbol bahwa eh, kita itu milik Allah, yaitu Sabat itu. Ilustrasi yang boleh saya sampaikan dari pelajaran hari Selasa tanda perjanjian. Saya ada bacakan di sini. Tidak ada satupun dalam tanda itu sendiri secara khusus terhubung dengan perjanjian. Sabat adalah tanda perjanjian antara aku dan kamu turun-temurun. Karena Allah yang mengatakan. Jadi sabat itu adalah tanda. Ya, tanda. Jadi beda simbol dengan tanda. Jadi sabat itu adalah tanda. Jadi orang yang berhari sabat itu eh, menandakan bahwa dia adalah milik Allah Sang Pencipta. Lalu berikutnya, karena kita mengerti bahwa penebusan hanya oleh kasih karunia, dan karena kita mengerti perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia, hubungan antara sabat, penebusan, dan perjanjian jelas. Jadi kita berhari sabat itu bukan supaya selamat. Kita berhari sabat karena sudah selamat. Karena selamat itu hanya didasari oleh kasih apa? Kasih karunia. Banyak orang berusaha bersikap bertingkah laku lah boleh saya katakan di hari Sabat itu dengan istilah tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh dan lain-lain sebagainya. Ya, sering dikatakan, oh kamu tidak boleh ini, nanti Sabat tidak suci. Saya mau katakan, mau jungkir balik pun kita, mau lari-lari pun kita, mau main bola pun kita hari Sabat, Sabat itu tetap suci. Itu tidak ada masalah, tidak ada hubungannya. Nah, kita pun sering salah mengartikan apa itu suci. Suci itu bukan seperti kain putih, lalu nanti ini harus dijaga, dibungkus rapi, supaya dibikin plastiknya, kacanya kayak akuarium gitu, supaya tidak kotor itu kayak itu. Bukan seperti itu. Jadi suci itu, kudus itu, kados itu pengertiannya adalah separate, dipisahkan, dikhususkan. Jadi hari Sabat itu dikhususkan. Tidak boleh ada kegiatan yang lain yang dilakukan di hari Sabat yang sama dengan kegiatan-kegiatan dilakukan di hari-hari bekerja kita. Khusus. Jadi Sabat itu tetap khusus, kita berkelakuan tidak khusus, ya Sabat tetap khusus. Justru yang diharapkan adalah Sabat itu khusus, lalu kita sudah diselamatkan, makanya kita berkelakuan khusus, baru kita merayakan menikmati Sabat itu. Itu pengertian daripada hari Sabat dan perjanjian. Lalu, jadi bertentangan dengan pemikiran biasa, Sabat adalah tanda kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu bukanlah tanda keselamatan oleh perbuatan. Jadi, kembali ditekankan oleh pelajaran Sabat kita berhari Sabat itu bukan supaya kita selamat, tetapi tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, kita baik masuk kepada pelajaran hari Rabu, tanda penyucian. Keluaran 31 ayat yang ke-13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Baik, di sini ada dua hal yang dicatat. Sabat sebagai tanda pengetahuan, lalu Sabat sebagai tanda penyucian. Apa maksudnya dari dua item ini? Oke, Sabat sebagai tanda pengetahuan. Contoh, banyak ajaran, baik itu di sekolah-sekolah, baik itu di gereja-gereja yang mempunyai keyakinan tentang evolusi dan lain sebagainya, merasuk kepada pikiran anak-anak kita zaman sekarang. Mereka tidak meyakini bahwa Allah adalah pencipta.
Allah adalah ciptaan kita, Allah adalah penciptaan kita dan kita adalah ciptaan Allah, itu maksud saya. Nah, dengan merayakan Sabat, kita diberikan pengetahuan, kita mendapatkan informasi bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Apa buktinya? Sabat. Jadi dengan merayakan hari Sabat, kita semakin tahu bahwa Allah adalah pencipta kita. Oke, saya mundur lagi kepada pelajaran bangsa Israel tentang manna. Jadi orang tua Israel itu pada waktu hari Sabat seharusnya memberikan informasi kepada anak-anak mereka. Kenapa kita tidak ambil manna pada hari Sabat? Kenapa Allah siapkan 2 kali lipat? Kita harus, orang tua bangsa Israel itu harus sampaikan kepada anak mereka, karena Allah lah yang menyediakan kebutuhan kita. Karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir sehingga kita berada sampai di tempat ini sekarang. Jadi itu menambah apa? Menambah pengetahuan kita tentang Allah. Allah adalah pencipta kita. Lalu sebagai tanda penyucian, saya katakan tadi, penyucian itu, suci itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dipisahkan. Nah, dunia ini pada umumnya, saya katakan di awal tadi, mereka tidak meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta. Apa buktinya? Mereka berdosa. Apa berdosa itu? Berdosa, seperti saya ulang-ulang ini, melanggar perintah Tuhan. Salah satu pelanggaran perintah dari Tuhan itu adalah mereka tidak menyucikan dan merayakan hari Sabat. Jadi bagi orang-orang yang menyucikan atau orang-orang yang merayakan hari Sabat, lalu melakukan kegiatan-kegiatan berpuasa dalam arti menolong beban orang lain, meringankan beban orang lain, itu mengartikan bahwa orang-orang itu sudah dipisahkan dari orang-orang dunia ini. Jadi Sabat itu sebagai pengetahuan dan juga Sabat itu sebagai tanda apa? Penyucian. Baik, saya akan bacakan di sini. Perhatikan aspek dari tanda itu yang berhubungan dengan pengetahuan. Pengertian orang Ibrani tentang pengetahuan mencakup aspek intelek, hubungan, dan emosi. Mengetahui secara sederhana tidak berarti mengetahui fakta, terutama saat seseorang terlibat. Seperti yang sudah katakan tadi, pengetahuan itu akan kita rasakan pada waktu kita merayakan hari Sabat. Oke, berikutnya. Jadi, Sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan akan Allah sebagai penyuci. Sabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah adalah pencipta, juga tanda dari Dia adalah Dia sebagai penyuci. Ditulis oleh Ellen G. White di Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 350. Baik, kita masuk pada hari Kamis. Mengingat hari Sabat. Keluaran 28, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini menarik. Ada 2 hal penting dari kata mengingat itu. Yang pertama dikatakan demikian. Mengingat sesuatu berarti melihat ke belakang, memandang kepada masa lalu. Dalam kasus ini Sabat menunjukkan kepada kita perintah penciptaan yang puncaknya pada pelembagaan Sabat sebagai hari perhentian setiap pekan dan hari persekutuan tentang Allah. Jadi kalau dikatakan ingat ini ya, atau seandainya ada luka di muka kita atau di bagian mana di badan kita, ingat ini lukamu ini, kamu dulu lari-lari. Jadi ingat itu untuk mengingatkan kita apa yang terjadi di masa yang lalu. Lalu yang berikutnya, kedua, ingat itu perintah untuk mengingat memiliki implikasi juga untuk saat ini. Tidak hanya mengingat Sabat itu, kata memeliharanya dan menjaganya, jadi Sabat memiliki arti penting bagi kita sekarang pada masa ini. Jadi ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu 2 hal penting. Yang sudah lalu dan juga masa sekarang ini. Apa yang sedang terjadi sekarang ini. Akhirnya,
Mengingat Sabat juga menunjukkan kepada kita ke masa depan. Orang yang mengingat pemeliharaan Sabat memiliki masa depan yang menjanjikan, kaya dan bermakna bersama Tuhan atas hari Sabat. Nah, tadi dikatakan masa lalu, sekarang, lalu dikatakan juga untuk masa yang akan datang. Kenapa? Kalau kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan yang lalu, kita pasti bisa melewati hari ini dan kita tidak akan takut tentang masa yang akan datang. Itulah pengertian daripada ingat hari hari Sabat. Jadi dikatakan, ciptaan dan penciptaan bersatu bersama-sama. Yang pertama membuat yang kedua menjadi mungkin. Sabat adalah tanda yang menghubungkan Allah sebagai pencipta dunia dan pencipta keselamatan kita. Kembali diulangi di sini bahwa pada waktu kita mengingat Sabat, memelihara Sabat, menyucikan hari Sabat, merayakannya, mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta kita. Mengingatkan kita bahwa Dia adalah yang menyiapkan dan menyediakan segala kebutuhan kita. Dan yang terpenting adalah mengingatkan kita bahwa Dia adalah penebus kita. Kita dipersatukan oleh Allah, tandanya itu adalah apa? Sabat. Dengan menyucikan Sabat, menunjukkan bahwa kita adalah umat-Nya. Firman-Nya menyatakan Sabat menjadi tanda yang membedakan umat yang menuruti perintah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Dia dalam pertentangan besar yang telah dimulai di sorga antara setan dan Allah. Itulah pengingat atau itulah makna kata ingat tentang hari Sabat. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Jumat. Ini adalah kesimpulan. Saya akan bacakan di sini beberapa hal penting. Penyucian oleh Roh menandakan perbedaan antara mereka yang memiliki meterai Allah dan mereka yang memelihara hari perhentian palsu. Ketika ujian datang, akan dinyatakan dengan jelas apakah tanda binatang itu. Itulah pemeliharaan hari Minggu. Allah telah menetapkan hari ketujuh sebagai Sabat-Nya. Jadi, perbedaan digariskan antara yang setia dan yang tidak setia. Mereka yang rindu memiliki meterai Allah di dahi mereka harus memelihara Sabat hukum keempat. Ditulis oleh Ellen G. White, The SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 980 dan 981. Jadi hati-hati dengan Sabat palsu. Ya, hati-hati dengan Sabat palsu. Saya sering ceritakan ini. Sering orang katakan bahwa hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Benar kalau itu dimulai hari Senin, hari pertamanya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya benar. Tetapi patokan kita bukan apa kata orang, tapi apa yang Alkitab katakan. Kita boleh baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang perikop kebangkitan Kristus. Wanita-wanita, termasuk Maria ibu Yesus, pergi ke kuburan pagi-pagi benar hari pertama pekan itu. First day of week. Bukan Sunday dikatakan. Ya, jadi jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu yang berikutnya, ringkasan. Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat ketika rencana keselamatan akan menjadi sempurna. Sabat menunjuk ke belakang pada penciptaan dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia itu menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih kesempatan yang baik yang telah kami rasakan mendengarkan kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kami Tuhan. Kiranya ini menambah pengetahuan kami, menghangatkan iman kami, dan mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Berdoa bagi pemirsa di mana mereka berada, kiranya Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka, Tuhan akan melindungi mereka, menjagai mereka. Tuhan pertemukan kami
sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.